Ini, wah gila Imam babi. Nah, minjem anduk lu nah. Anduk itu kan logikanya dipakai di badan. Si jembut ini gini. Salah. Diginiin ya ampun. Gila, itu gua belum mandi. Dia dulu begini. Ke gua, gila. Sangit. Gimana emang? Bebas. Iya, gua ngeliat lu jualan mobil. Nah, bisa tuh ada mainan. Kantor lo. Tapi sewa gua trek. Kita ke trek kemarin. Oh, sewa. Pandora trek. Iya, sewa. Mobil apa? Expander. Banyak, Mam. Bisa banyak itu. Ya kan gua mobil pickup mau dah. Wah, pickup doang ya. Iya. Mobil pribadinya lah gua. Expander kemarin aja banyak, Mam, puluhan, Mam, sampai 40-50 biji selampung. Itu untuk apa? Pakai anak komisioner, pejabat. Disewa. Sekali nyewa doang. Dan lama. Berapa hari? Lama, tahunan. Tahunan. Serius. Kemarin gue baru mulangin. Nanti ini mau maju lagi. Anggarannya pas turun karena efisiensi di jeda-jeda setengah tahun sekali gitu, 1 semester. Pulangin dulu. Nanti bulan berikutnya sewa lagi. Kayak permajaan ntar ngambil lagi. Ya, nunggu anggarannya ini. Lu kebagian juga lah berarti Expander. Enggak, karena gue nggak kenal. Gua apa? Kan lu orang dalam. Ya, orang dalam kan ada yang di atasnya lagi juga. Gue cuman kebagian paling, di rumah lu 2 hari, gue bawa. Jangan nitip kotor nal, taruhlah di rumah lu 2 hari. Iya. Habis bensin, taruhlah di rumah lu. Negor lu tuh, wartawan nal. Iya, si media-media tuh pada negor semua. Ngapa lu gak di TV lagi nal? Iya, pengen ya. Dulu kan kita tidak tahu. Ada aja udah. Bayarannya gila juga sih per episode. Bongkar gue berade. Iya kan? Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Ya udah jalan aja. Gua ada feeling jalan kan. Aja. Udah jalan aja opening-openingan. Ini kita kedatangan bintang tamu, ini udah mulai. Kalau kayak gitu nggak spesial, udah lumrah nah, enak langsung ngobrol kan. Lebih enak. Boleh ngerokok ya? Gue udah ngerokok 2 batang, boleh ngerokok baru nanya. Per episode murah bener dulu ya, kita di ini ya salah satu TV lokal. Nggak disebut kan? Tegar ya, TV itu. Tegar TV. Punya Tegar. Jadi canggung kan kalau udah diomongin mulai? Enggak lah, nggak canggung. Udah 2014. Ya. Program 3D jalan-jalan jajan. Gua nggak tahu siapa. Pertama Ikram tuh yang masuk di situ. Ikram itu kan dia udah ada program sebelumnya. Ya. Request lagu. Dia nelpon. Gua lagi di kampus. Ya kan? Lagi deket NT, beda kantin doang. Iya. Nah, bisa nggak ini ada ngisi di Tegar TV, jadi presenter apa? Ada lah acara kuliner gitu gini. Set. Ada, cari partner satu lagi. Gua nelpon Ate di kepala gua pertama. Wah, nama lu mah di sini paling bawah. Dari ribuan orang di kepala gua, Imam tuh di paling bawah. Gak masuk hitungan. Ate dulu nomor 1. Gini. Wah, tapi syutingnya nggak tentu. Gitu, tergantung ini. Waduh, dia belum masih di peternakan ya, dinas peternakan. Di Bepas. Di Panjang, ya. Gak bisa gua kenal gini. Siapa? Set! Di kantin itu, gua lagi nongkrong di kantin sebelah sini, lo agak di pojok. Kok percaya orang ini? Di antara penghuni kantin yang lain. Kayak, waduh dia ini. Wah, gila Imam. Mencolok sendiri. Ayo, Mam. Panggil. Ke Tegar, Mam, ya. sini, Mam. Tegar TV. Apaan, Nal? Lu mau TV lokal nggak? Presenter apa program? Jalan jajan. Oh yaudah, ayo laparan. Iya. Dan gue ingat kita ke Tegar TV, kenalan kan, ketemu sama produser ada Bang Irwan kan. Bang Irwan. Kenal tuh, dah turun dia coba langsung casting. Castingnya di mana? Di bawah tangga. Di bawah tangga yang lagi direnov. Di Pancabakti. Bukan, yang di luar, yang ini yang di depan Tegar TV pertama. Coba, lo orang itu kan ada kuliner. Ya, apa somai, coba? Somai. Iya, somai. Casting pertama dia somai anjing. Ada Bang Somai depan,
Terus coba lo orang promoin somanya, lo orang bahas gini. Wih, dari situ kan meledak kan? Soma yang meledak anjir. Gasnya meledak. Gasnya meledak. Meledak abis. Wah, mukanya ada kol, ada tahu. Kaget kan. Wah, ternyata bisa lah kita berdua ini tanpa skrip. Itu gimana kita promosinya gimana sama itu lupa gue. Ya itu yang kayak, wah anjir ini kalau kita makan pasti kenyang. Gitu kan. Gratis. Tahunya mantep bener nih ya, ada isinya daging. Harganya murah banget kok, per biji 500 perak. Abang langsung kaget ya, orang ini sering makan somai kan begitu ya. Orang abang langsung, 1.000 anjir. Orang gope dipromoin malah nombok. Salah. Udah gitu, udah, ayo lah, kapan bisa tag? Ya anjing. Ya. Kayak nggak percaya dengan kualitas kita itu kan. Yang gua ini. Ya apa itu? Bang Irwan. Episode pertama pakai sarung. Itu di mana kita ya? Bebek Selamat. Bebek Selamat. Hang Dihi apa Bebek Selamat? Hang Dihi ya. Deretan situ ya. Deretan Pace Bakti. Ya itu karena hari Jumat, gua habis Jumatan, langsung disuruh tag masih pakai sarung itu kan gua udah sekalian lah pakai peci. Di situ kita dikerjain konsepannya goblok banget ya. Konsepannya nggak ada konsep. Jadi lu yang pakai sarung, yang model kampungan. Ya, tadinya mau di branding kayak gitu. Ya, cuman gua nggak mau. Enak aja gua. Enak tuh lebih cocok. Akhirnya lu bawa sarung, bawa peci merah lagi lu ya kan? Peci merah lu bawa tuh. Lupa gua. Di Hang Dihi ya. Kol goreng sebenarnya rasanya udah sama aja. Gila. Hang Dihi enak. Kata orang yang punya. Nah, terus berjalan waktu kita ini, Mam. Beberapa episode lah ya, rame. Sempet viral tuh, terkenal. Orang terkenal nama programnya 3D. The jalan dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan jarang jajan. Bukan jalan-jalan jajan. Itu apa? Kita tuh ada tagline dulu, lupa gua. Apa ya? Jalan-jalan jajan. Apa sih gimana sih, lupa gua? Iya kan ada gitu. Apa gitu? Ada tagline-nya. Ada ya di YouTube ada. Lupa gua, baru 18 tahun yang lalu padahal. Coba kita cek ya. Kayaknya ada ya, Agung ya. Pada di-upload di YouTube juga kalau nggak salah ya. Ada. Ketahuan di situ ada. Itu tayangnya juga ini Nal. Kita itu jam prime time. Jam-jam orang tidur. Emang masih ada ya dia? Masih, kadang masih di. Katanya udah pada tahu gitu bisa jadi media. Diduitin nih. Udah saya pernah muda loh. Aduh, Tegar TV nggak ada lagi ya jalan-jalan jajan nih. Ketutup dengan yang kutang-kutangan ini, Wes. Wah, gila itu mah history YouTube lu aja. Jalan-jalan jajan. Apalah lupa gua kalau ada yang tagline enak. Komen di bawah gitu, Mam. Omong, Mam. Ya kalau yang inget tagline-nya komen di bawah. Iya, nanti kita kasih. Cynthia. Karena Cynthia minta request lu nih, Nal. Cynthia, ya. Gua nggak tahu Cynthia itu siapa sih, Nal? Lu kenal sama Cynthia? Kayaknya itu akun gua satu lagi deh. Biar gua muncul. Kenal itu, jangan-jangan. Gua WA, gua ngechat, biar gua muncul. Nggak tahu, gak salam. Terima kasih ya buat Cynthia. Tapi seenggaknya seminggu 3 kali kita makan gratis dari KPKP ya. Nah, orang berpikir gitu dong. Udah terkenal jalan-jalan, makan enak, gratis, masuk TV. Masuk TV, kaya nih. Ada apa ya? Pasti gede dong bayarannya. Dapat endorsement habis itu. Dapat endorse benar, sempet kalau nggak salah Kiai kaos. Kaos dari Kiai. Oracle ya. Bukan ya Kiai bukan Oracle, beda. Kiai Merchandise dulu namanya, bukan Oracle. Ini. Beda. Oh, bukan. Bukan. Waleo udah. Kiai. Kok gue pernah pakai baju Kiai Itu pernah. kawai, men. Kita dapat itu kawai. Kawai, Bukan Kiai anjing. Lupa, beda tipis. Kawai. Ya emangnya di kawai nggak boleh Kiai masuk. Boleh kan? Nggak boleh khusus ustazah. Kiai nggak boleh masuk kawai, boleh lah. Di kawai, kita milih baju, dapat juga. Ya. Kita, kaya nih kan. Ya. Pasti bayarannya gede dong per episode. Gila, makannya kemana-mana. Enak bener ya abang ini. Begitu gajian. Seminggu berapa kali tek? 4 dong. 200.000. 200.000 bagi 4. 200.000 bagi 4. 50 anjing. Terus kita nyamain sama news anchor. Ya betul. News anchor sama presenter request. Ya, tiap hari. Tiap hari. Liburnya Sabtu Minggu. Di orang sampai Jumat anjing kerjanya udah ngalahin kerjaan kita kan. Dia udah minta request.
Gocap es. Jadi satu episodenya 50.000. Iya, dia orang seminggu udah 1 bulan gaji Ya. kita. Cuman akhirnya setelah acara jalan-jalan jajan itu rame kan, sampai ke metro lah, sampai kemana-mana itu bukan bayaran per episodenya ternyata yang kita dapat value-nya. Apanya? Linknya, Oh, channelnya, iya sih, benar beberapa sih. kafe jadi tempat open mic stand up. Open mic stand up kita tawarin Ya, juga. yang di Bejos Milk itu yang di Metro jadi home base-nya stand up Metro, terus Stand up sampai Metro. dikontrak Sempurna. Iya, Ya kan, karena benar, kita benar, datengin. Bubar habis Ya, itu. kalau itunya personal. Mas Dimas Ya, ribut Mas sama Wendy. Gila. Tahu ya gue. Rame ini kemana-mana ini. Tembus ini masa juta. Iya juga ya, Nal, kita sampai Metro ya. Paling jauh kita masih Metro ya. Kita kan ke Jembatan Gantung juga. Oh, Lampung Timur. Ya. Dari Metro itu ya. Iya, di Metro itu Jembatan Gantung. Maghrib itu anjing. Maghrib. Jembatan Gantung itu kita take di situ. Jembatan buatan Belanda ya, Ya. 1912. Yang gua nih, yang penonton nggak tahu nih, gua nggak tahu episodenya kan udah nggak ngerti ya kepada kemana. Ada momen yang paling biadab bener Imam ini. Gua dikurung di bagasi mobil. Ingat ya lo? Oh iya, kita kemana itu ya? Gue dikurung bagasi mobil, jadi kerjain enal. Lu masuk ke bagasi mobil Bang Irwan kan, Iya. sedan itu kan, Iya. pokoknya sedan yang kalau Iya, orang ngeliat, ya. Yang kipasnya. kipas sporter. Kipas tarik. Pokoknya mendingan jalan kaki daripada naik mobil Iya, ini. iya. Gue di bagasi tuh, di bagasi belakang, tiduran nyumput. Ntar lu keluar Nal. Kata? Kata lo orang dua. Nanti sampai di sana mau sampai kafe lu keluar kayak ngagetin gitu-gitu. Tuh, ya udah mak kok dilalanya tolol bener gua mau. Masuklah gua ke dalam. Jalan sampai kafe, berhenti. Wih babi lama bener anjing panas gua di dalam. Gedor-gedor heboh. Wah, kebuka. Dia orang udah syuting udah mulai, udah ngobrol sama owner. Jadi kayak keluar, lu ikut Nal, iya anjing. Lu ikut ya dari tadi. Ayo. Sampai yang punya kafe nanya, lu ada 2 ya presenter? Dari tadi gua di dalam bagasi. Iya sih. Lu juga sering ngerjain gua lah. Apa? Gua datang awal, lu datang terakhir. Gila. Iya kan? Janjian jam ini, sering telat banget. Berantem lu, itu kita parah di lu. parkiran warung nongkrong. Kata gue Imam, Mam, gue yang ngajak lu Mam ke sini. Lu tuh dulu ini tanah lumut, lu Mam kata gue deket belatung. Gue yang angkat derajat lu kata gue. Sampai tinggi anjir, sampai jadi presenter radio, jadi Tapi MC. lu kan begitu, sensation. sering telat banget. Lu kenapa sih sering telat gitu, Nal? Ya. Apa sih yang buat lu telat kalau untuk kerja gitu? Satu, karena KTP gue masih warga negara Indonesia. Pembuktian bahwa lu orang Indonesia itu telat. OTW ternyata OTW kayak gue tadi kan. Tadi lu ya kan. OTW Bun ya udah. Tapi lu Nyeduh kopi. parah banget lu mah telatnya. Sejam, 2 jam. Iya sampai punya anak 1. Sering juga telat. Enggak, Oh iya, kalau lo sama bini lu telat terus ya? iyalah kalau nggak telat nggak punya anak 1. Telat ngangkat kalau nelpon. Oh, harus dikelirin gitu ya. Tidak boleh yang agak menjurus ya. Boleh. Berapa tahun itu ya, No? 6 bulan kali ya? Iya. Memorable semua sih itu. Itu program pertama. Bang Irwan kan sempat ngomong produser itu. Ini kita ternyata di Lampung ya. Pertama yang ada program kayak gini. Jangan. Ya, Karena kita jalan-jalan. sambil ngenalin beberapa destinasi juga yang di Betul. Bandar Lampung kan. Ya, nggak cuman Kulinernya aja. kuliner di kafenya. Karena kita pernah yang kalau nggak salah nggak ke kafe, yang air terjun Wailalaan nggak ke kafe tuh. Oh, Wailalaan kayaknya lu sama Gua sama Dian. lu. Sama Dian Wailalaan lo. Gua nggak bisa. Orang kok bisa sama Dian sih, orang lu kok. Bukan itu, gua Yang air ngetung terjun. anjing. Oh iya, Sumur Putri. Batu Putu aja. Ya Batu Putu. Putri sih. Ya, sama lu. Saya orang Wah, itu tanggamus. orang Palestina, saya nggak tahu gak daerah-daerah sini. Ya itu. Itu di Batu Putu. Batu Putu ya sama lu ya. Kartu Batu Putu yang kita naik tangga ya. Iya, naik tangganya betul jauh, capek ke bawah, terus pas sampai di atas, wah dia lagi salin, ada yang lagi salin ganti baju nih. Kadang kita lagi berenang, Kak jangan ke situ banyak tulang ikan. Taunya air terjun bekas cucian orang.
Butuh anjing, ya juga sih ya. Berundung kan betapa tuh dibayar terjun. Palanya kan sakit tuh kena air. Cetuk, langsung ada yang nyeletuk. Awas ada tai jatuh. Kalau ada orang berak di atas. Iya, karena sungainya memang untuk warga kan, di atas tuh kan ada warga itu memang. Pemukiman, anjing juga ada tulang, batu putut, cuman lagi butak kita ke sana tuh. Ya. Lagi keruh kan airnya. Nah, ini ada satu kafe yang mau gua ceritain tadi. Jadi gue inget di Love Cafe. Love Cafe kan? Gue lupa gua. Albertus apa Gilbert ya namanya, lupa gua. Pokoknya jadi gini, ini Pokemon itu depan gambar kacanya kan itu. Gua pernah jadi materi itu. Jadi gue inget bener Bang Irwan tuh ngambil angle-nya dari kaki kita turun. Kaki kita turun, masuk ke atas. Ya, ke atas. Dan itu one take kata dia, one take ya, terus ke kafe, masuk, lorong kayak opening, ngegambarin ngelihat situasi kafe. Nah, si manajer kafenya tuh turun, baru ngobrol sama lorang. Dan itu one take. Oke, sejam. Begitu datang kita hina-hina. Manajer kita kata-katain. Coba cut, jangan ngomong kayak gitu. Ulang lagi. Tuh, dari kaki lagi gitu. Nah, gue inget ngata-ngatainnya parah, Mam. Parah. Dan dia senyum sih itu. Iya, memang dia nggak marah, dia nggak marah. Mengaminkan. Gue sama lu tuh udah ngeh. Gue sama lu udah ngode, cuman lu nggak brutal mulutnya. Sengaja tapi gue lempar. Iya, lu lempar ke gue. Jadi kan kita waktu itu muji-muji konsepnya. Wih, ini kafe ini keren nih. Romance lah, agak ada vintage-nya, terus masih ada radio zaman dulu, masih ada kendi-kendi. Kalau orang dipuji itu cukup iya aja. Jangan ninggiin diri sendiri. Dia langsung, wah, oh iya dong. Itu mah konsepan saya makanya gini. Wah anjir, udah cukup kita aja sih muji. Lu gak usah ikutan muji diri sendiri. Kesel kan kita. Gua udah nyenggol lu tuh. Wah, Mam, orang ini gede pala, Mam gitu. Kita hina-hina. Padahal hidungnya gede. Gemuk kan kalau nggak salah. Terus agak giginya agak ini, saya ingat gua. Wah, anjing fisik lu. Sekarang ada undang-undangnya lu kerja di KPU kan. Betul kan kayak gini. Oh iya. Tapi kan kita nyiri-nyiri. Iya, nah udah ya. Lalu gua ngomong gini, gue inget, Bang, emang kalau mau jadi manajer di sini itu syarat kerjanya apa ngelamarnya nggak ada ya? Berpenampilan menarik. Karena kalau ada berpenampilan menarik, Anda nggak lolos jadi manajer di sini. Di-cut itu kan. Lu dia sekarang kerja nggak di KPU lagi, di musik dia. Udah di musik ya? Ikut, kadang sering ikut. Wih, nonton ini udah nanti dia, Mam, gua kena marah, Mam. Dia ikut Roadman-nya Batas Senja kalau nggak salah. Tapi gua nggak tahu ya apakah ada dua versi dengan dua orang yang sama beda orang tua atau gimana, tapi mirip. Tapi kayaknya itu dia, yang ikut Batas Senja itu dia. Makanya, nah, itu yang tadi ya kita bahas di situ. Pokoknya itu yang kita ngata-ngatain si manajer itu 3 kali saya ingat gua. Cut lagi. Ya gua cuma ketawa aja kalau gua. Gua ketawa tapi lu yang kayak nal. Orang yang mancing bener tau pun mulut gua. Kalau ngatain orang udah di ujung bibir kan lihai bener. Udah dipancing nggak bisa keluar, gua hina-hina ulang lagi. Sampai yang gila itu kan kita lagi makan, inget kan? Gila, pikir gue yang gila tuh enak makanannya. Lo ngode, gue inget, gila, apanya Nal yang gila? Manajernya kata gue. Bukan makanannya, cut lagi, ulang lagi. Ya Allah, Imam. Bang Irwan tadi, Nal jangan kayak gitu, Nal. Karena gitu udah banyak kerja sama dengan beberapa kafe ya, Nal ya. Kayak Karas es krim ya. Karas itu yang kita dibungkusin pizza. Iya. Ya, dibungkusin pizza, dibawa pulang. Ini Rati ownernya sama lakinya. Keren, inget. Iya. Itu sempat rame juga habis dari kita datengin. Rame. Nah habis tutup kita nggak ada yang tahu ya. Habis tutup ya. Karena isinya gini, anjing 3D ini setiap dari kafe orang tuh. Iya. Membawa musibah. Ada yang ini, Mam. Ada yang UMKM kecil di Unila. Cuman kayak nasi warteg. Di Unila, di Jalan Unila, di jalur 2 Unila. Iya. Nasi, ya warteg doang biasa. Tapi kita makan di situ. Dikasih modal. Ya? Dikasih duit ya? Dikasih duit untuk belanja nih 100.000. Anjing uang kerjaan kita mau belanja, kita mau belanja. Mau gaji kita anjing. Iya. Iya, kita pernah juga, kita dari Beringin ya kan, Beringin Unila. Nih, Imam ini pernah ngerjain gue di Tugu Duren ya kalau nggak salah ya. Yang gue disuruh naik. Lembah Hijau. Iya, Lembah Hijau kan ya. Iya kan kita mau ke Lembah Hijau tuh take-nya. Iya, Lembah Hijau. Gue naik ke Tugu itu terus lo orang tinggalin. Gue pertama naik, seinget gue tuh di punggung Imam apa ke tangga lupa gue. Pokoknya gue udah di atas durennya itu apa. Kabur orang. Gue ditinggalin di atas duren. Itu inget gue. Ya Allah.
Padahal bukan ide gua lah itu. Ah, mana ada? Gak ada, Mam. Lu tuh orang yang nggak bisa kesurupan. Kesurupan terus. Bukan, setan mau masuk lu, bebelis ini mah. Ini mah rajanya, nggak mungkin kesurupan lah tuh. Udah rajanya. Katanya Dajjal kan ketemu lu Salim. Begini. Oh iya, Bos. Nih, lu Dajjal. Sambil kayak Lu belum lahir gua udah nakal. yang anjing. Iya, ada gitu bener. Set lu getok Dajjal pakai batu cincin. Habis itu gua bukan aja. Tuh. Nama Gupron itu. Iya. Iya. Ada ya orang yang percaya sama 3D gitu. tuh ya. Habis itu lu gawe tuh, udah habis gawe itu udah nggak ada lagi tuh program. Sempet dapat nominasi KPD Awards ya kalau nggak salah gue ya. Di jalan-jalan jajan karena memang iya. Oh iya. Jalan-jalan jajan. Dapat Iya. nominasi. Itu gua ngelamar kerja di sini di gudang garam. Oh iya benar. Ya, itu gua jual itu. Gua jual di CV Cewek. gua. Bukan. Bukan. Gua jual skill gua di itu. Apa yang paling ini kamu kan sales nanti kerjanya terus jualan. Pas ketemu interview orang-orang. Iya, pas interview. Tes terakhir dan gua bilang, Pak Ivan namanya waktu itu, manajer di Karawang. Bapak bisa lihat di CV saya, di situ saya tulis saya pernah jadi presenter acara wisata kuliner lebih dari 50 yang gue ingat, lebih dari 50 episode tanpa skrip. Itu setahun. Ya. Tapi kalau dijumlahin nominalnya 2.500.000 Pak. Iya Pak, mau berarti bayarannya besar dong setahun. 50 episode gajinya gede, iya. Dengan yang jaga boba di Alfamart. Gedean boba di Alfamart. Gedean boba di Alfamart Pak. Itu Pak, jauh. Tertarik tuh, iya Bu, iya oke. Kalau gitu kamu emang penampilan nggak menarik, tapi aku menarik dengan skill kamu gitu ya. Iya kan yang kita jual produk Pak, bukan diri saya. Lu pakai sepatu Air Jordan lo. Boh, ya, sepatu Ikram. Minjem sepatu Ikram. Berarti nggak dibalik-balik gitu aja. Sampai pas mau gue pulangin, gak usah Nal, gue udah kebeli. Gak usah. Gak usah dipulangin Nal. Itu lu minjem pas show kan? Pas mau ke Jepang. Oh iya. Pas mau ke Jepang. Iya lu berangkat ke Jepang. Iya, ya. karena dia kan gini. Gak apa-apa, gue mau ke Jepang, pakai aja kata dia. Nah, itu kan pertama ada show di warung nongkrong. Gua lagi nggak bawa sepatu, Mam, apa Kram pinjam sepatu Ikram gue pakai. Nah, Muat tuh. kelar acara, lupa mulangin kan. Begitu mau ke Jepang, Kram sepatu lu gue bawa ke Jepang. Gak apa-apa, dia seneng kan. Tapi fotoin ya. Fotoin ya pas sepatunya di Jepang ya. Gue fotoin. Jadi lu kayak begini Iya, ya? begini. Set, orang tahunya kan, wih Ikram nih, Iya, sepatu iya, Ikram iya. pernah ke Jepang. Sekarang malah Ikram yang keluar negeri. Karena dari sepatunya. Iya betul. Ikut melangkah. Jadi buat yang mau keluar negeri, sini sepatu kalian. Gue mau keluar pakai. negeri ya. Kalian pasti keluar negeri. Iya lu ke Sepatunya Jepang dulu. ya Nal ya? Berapa hari lu Nal? Seminggu. Seminggu ya? Itu dari ini juga ya, produk rokok juga ya? Ya Gua nggak salah. dari gudang garam. Dari gudang garam ya? Lu ikut apa sih lagi tuh? Lomba presentasi. Wah anjing emang skill ngomong. Wah, lo malah kaget. Yang lebih kaget, presentasinya kan di Jepang. Kesempatan di Jepang. Tidak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris. Lu? Iya. Juri-jurinya aja ada yang. Wah pembukaannya gimana? Keren. Hah? Coba pembukaan. Langsung aja begitu udah ngumpul juri-jurinya gue liat ada bule, ada segala, harus pakai bahasa Inggris. Itu Tapi pun kata ya pun kata bule itu ya pun. Tapi pun. ya pun. Ya pun kata dia. Wah, sih. Terus nyambut. Soha. Soha, oi. Bapak-bapak, ibu, kalau mau lewat lampu merah persimpangan nih. Sering kita dengar tuh di toa-toa Bandar Lampung. Anjing, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Dari Lampung lu doang. Iya, Ada berapa orang? 4. 4 orang. Jakarta 2, Malang 1. Yang menang di Malang, yang orang Malang. Dia berangkat kemana? Sama, itu yang juara jadi cuma juara 1 yang dicari. Sisanya 3 besar. 5 ya besar. runner up bahasanya kayak gitu dong. Dapat cepet 1 juta. Oh iya. Lu dapat 100 juta tuh. Lu gimana openingnya di depan mereka tuh? Ya introduction, my name is ini. Gua Ladies and gentlemen ya gitu. bahasa Inggris gua tuh 9, Mam. Lu ini ya, lu kenal gua udah puluhan tahun dari kita kuliah. Lu nggak tahu kalau gua jago bahasa Inggris. Enggak tahu. 9 bahasa Inggris gua. Iya, teman-teman gua yang lain itu 100, 80, gua 9, 76 itu. Enggak ada puluhnya. Nggak kan? ada, gua 9 aja, di bawah 10 gua. Jelek bener bahasa Inggris gua.
Itu lu beneran pakai bahasa Inggris? bahasa Inggris. Ngeteks tuh, textbook. Pertamanya ngapal dong kita hafal, cuman ada gini. Presentasinya lu yang buat? Iya, gue yang tentang buat. program apa? Bukan tentang program. Jadi pertanyaannya kan, gimana ide kamu ngebuat Indonesia ini jadi lebih baik? Oh, anjing. Wah, gue dari dulu di kepala gue, Indonesia ini bisa keren sebenarnya, keren. Sebelum tidur tuh lu Iya, mikir wah. aja. Udah. Sampai gue mikirin, kalau nerapin apa yang ada di kepala gue, kayaknya maju deh Indonesia. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya Kayaknya gaya lu maju. kayak bener kan? Kayak- Begini kayaknya kan? Kayaknya maju deh Indonesia. Iya. Gini, Mam. Kalau gue ngerumusnya, ini dari kuliah waktu itu sempat dibahas. Presentasi lu ini. Iya, gue semester awal PIP, pengantar ilmu politik. Kalau nggak salah Budian Keagungan tuh di Unila. Dosen gue dulu, dia memang sukanya diskusi. Ayo, boleh liar, kata dia. Boleh tidak masuk akal, tapi gimana coba biar negara ini maju. Nah, ada beberapa temen gue dapat A+, tertinggi itu A. Menurut dia nilainya A, gak usah ikut kuis nggak apa-apa, kata dia. Oh, udah. Yang idenya keren. Dia model kuliahnya diskusi kayak gitu kan. Nah, ternyata punya gue lebih keren, punya gue A+ sendiri satu-satunya ide gue. Nah, ntar dulu ya. Kawan-kawan gue ada idenya kayak gini. Dia kayak Korea Utara. Oke, Saya pengen diktator. Indonesia dia diktator, satu orang aja, saya doang, kata dia. Jadi kayak Tuhan. Iya. Gak apa-apa, boleh idenya kayak gitu. Jadi Tuhan, terus saya ngatur segala macem, pasti maju. Oke, yang kayak gitu boleh. Ada yang teman gue yang agak aneh. Dia pengen ngapusin aparat-aparat keamanan. Pokoknya aparat-aparat keamanan lah di Indonesia. Mas, Ya, yang Ansip. gue gitu. Terus Dia dihapusin. bagian parkir kalau hajatan, pengen dihapusin tuh. Betul. Itu dihapusin kata dia karena udah nggak kondusif lah, kata dia. Pokoknya gitu-gitu lah bahasanya. Terus ada macam-macam. Ada yang idenya kayak Roma, Kaisar Roma itu si Julius Caesar kan pernah Kiper Inter. Julius Caesar ya. Kiper Inter Julius Caesar ya. Iya. Dia pernah menjadi ini kan orang yang melakukan pembunuhan massal. Jadi kalau nggak salah dulu tuh dia pernah program genosida kan kayak Hitler. Kayak Thanos, tapi kalau Thanos random. Ya. Separuh populasi. Betul. Nah, kalau si Julius Caesar ini yang Hampir gue pernah semua. baca, enggak, yang dimusnahkan yang sudah tidak produktif, yang maafnya ngomong Lansia. cacat fisik, lansia, yang sakit-sakitan gitu, hanya disisakan anak kecil, laki, perempuan, pemuda yang tangguh. Oke. Itu yang disisain. Maju Roma. Tuh, tapi ya resiko. Itu temen lu tuh yang ngomong. Ya teman gua kayak gitu, ada ide kayak gitu. Julius Caesar. Ya, nah terus ada lagi yang idenya gini, Indonesia ini nggak maju-maju karena orangnya kebanyakan. Oke. Iya kan? Populasinya. Iya, populasinya terlalu banyak daripada sumber daya alamnya, kata dia. Berarti gimana? Nah, ini gue pernah baca, ternyata yang udah meraktekin Swiss. Satu orang itu, anak itu 2. Oh. Lebih dari 2. Karena kan kita banyak nih ngeliat kan di bawah kolong jembatan anaknya 9 udah kayak Kita itu tikus. masih pegang prinsip banyak anak banyak rezeki. Iya, salah. Salah. Kenapa coba banyak anak berrezeki? Biar anak itu nyari kerja terus balik. Salah lah. Salah. Nih, wah ini kemana-mana nih obrolannya. Nggak apa-apa. ya. Gue pernah ada netizen cerdas, dia buat kayak gini komennya. Seneng Kok keren bener. netizen anjir. Netizen Indonesia ini aslinya cerdas. Tergantung platformnya ya. Bisa. Iya, kalau lu ngelihat ya di TikTok kurang. Gua nggak bilang bodoh ya, agak kurang aja di TikTok Ya itu. Muhammad Media anjing. Kesel gua karena gua uninstall ya gua. Orang bahasnya apa, yang dikomentarin celana. Iya, yang dikomentarin malah apanya, kursinya, apa yang komentarin malah sepatu. Padahal orang kontennya lagi apa. Nah, ada netizen komentar gini. Freedom finansial ya, kebebasan keuangan, bebas finansial uang itu. Kalau lu udah bisa di posisi 3 ini. Temen itu bukan pay letter. Oke. Orang tua itu bukan dana darurat. Oke. Anak itu bukan dana pensiun. Oke. Ya, paham ya? Paham. Kan sekarang lihat, kenapa orang banyak bilang, oh banyak anak banyak rezeki. Karena nganggapnya anak gua ini nanti dana pensiun gua, investasi gua. Gua punya anak, gua sekolahin tinggi-tinggi, gua kasih makan yang enak. Biar Tiap nanti kalau, anak- nanti dia, entahlah Tiap gajinya anak ngasih ke gua. gajinya 5 juta, ada 10 Iya, anak 50 betul. juta per bulan. Iya juga.
Ada yang mikirnya seperti Ya, itu. terus temen dijadikan paylater, Paylater. ke teman atau kerabat. Tanpa harus moto KTP dan selfie. Iya, itu udah angus biasanya. Udah mentok, udah nggak bisa lagi nih pinjol. Baru ke kawan. Nah, terus orang tua dijadikan dana darurat, mentok ke orang tua, karena orang tua kan biar rata-rata punya saving kan, punya uang lebih. Nah, kalau lu nggak meraktekin 3 hal itu, berarti lu udah termasuk bebas finansial. Udah mandiri, swakelola keuangan lu sendiri. Nah, terus Lo. nah itu ide kawan gua tuh yang 2 anak itu dari Swiss kan. Jadi yang ketiga 2 anak aja kata dia. Anak kalau punya anak yang ketiga dia harus bayar ke negara idenya gitu dia. Ada Jadi, pajak lah. Iya, gitu ya. pajak akte kelahiran lah misal. Jadi kan orang kalau yang maafnya ngomong kondisi ekonominya terbatas mau punya anak lagi, waduh. Mikir. Iya, jangan nih. Nah, misal kebobolan. Dia ambil negara. Dan dia harus nebus. Kayak gitu sistem Di Swiss itu? Ya di Swiss kayak gitu. Sampai Swiss sekarang? itu 2 anak. Swiss Bell sini kan? Iya, ini dari Swiss basic. Kalau lawakan jadul tuh apa sekitar wilayah apa dulu Swiss itu sekitar wilayah Sukarame. Iya, kayak Texas. Oh, Ingat nggak? iya. LA Lenteng Agung ya gitu-gitu Iya, loh. LA Lungsir Atas. Lungsir Atas. Iya. Dulu kan itu Swiss sekitar wilayah Sukarame. Kan gitu sih zaman dulu. Yang kayak relaksa. Terus kalau punya anak 3, kalau ada pendataan, nyemputnya. Nyemputnya biar gak diambil. Masuk lagi. Kayak yang nyumputin susu di Indomaret Palembang kan ke pernah dalam ke dalam anjing kok bisa muat ya? Bayi aja muat ya? Gue mikirnya ke situ sih lu. Iya, gimana Gak sih? berubah ya lu. Mana? Berubah. Emangnya gua kabut. Terus lu pemikiran lu? Mereka Swiss. Nah, di Ada Swiss. yang Nah, 3 terus ide gua prinsip gini. tadi. Kalau ide gua, kalau diterapin, menurut gua Indonesia maju. Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter, nggak kekurangan orang yang punya bakat, nggak kekurangan orang yang cerdas. Banyak. Tapi lebih banyak yang punya duit, cuman blow on. Serakah, jahat, tapi punya uang. Tamak. Ya, tamak. Kikir, kupur, kapir. Oh, gila. Sidang isbat. Ngeliat hilal berame-rame. Iya, itu miliaran sidangnya. Anggarannya. Nah, terus ini. Lu mah mana-mana. Jadi Indonesia ini maju kalau semua orang kerja sesuai dengan apa yang dia bisa dan apa yang dia mau. Sesuai porsinya Sesuai lah ya. betul, sesuai passionnya, sesuai porsinya, sesuai kemampuannya. Kenapa? Karena gue pernah sedih. Nah ini gue angkat ini ide ini sampai Jepang lolos gue. Karena gue pernah ketemu ini awalnya gue lagi beli rokok Surya dulu kan, ketengan 500 masih 2 batang kan. 2 batang. Tuh, kayak gitu. Masih sama kayak Di ongkos. Toples angkot. Astor. Iya, betul. Sih, Toples Astor. Sampai kayak yang dari cangkang dong, yang baru, yang dari kotak. Kalau yang dari kaleng beda nih. Beda ini udah ada ini hitam-hitam. Dulu Agak gitu anyep. tuh, agak anyep. Kalau sebatang joinan sama kawan. Susuknya nih udah permen aja lah Mentos. Biar nggak bau. Kalau enggak ini teh gelas. Teh gelas 1000. 500 perak udah keren. Sugus. Wah, sekali gigit nyangkut. Bud. Sugus. Oh singkatan ya? Sugus sekali gigit nyangkut ya? Enggak, anjing itu gua kira- merek gitu. Gua kira singkatan kan. Bukan. Sugus. Tahu permen. Nah, terus pas gua beli rokok itu adalah tukang ojek, dulu belum ada Gojek kan, ojek pangkalan. Ya pangkalan. Bapak-bapak tua. Di situ ada gitar kan di warung kawan gue tuh, kayak warung gerobak. Main gitar nyanyi. Keren bener, Mam. Keren banget sumpah. Apa hubungan dengan pemikiran Keren lu? banget. Iya, itu gue juga mikir kan ada di situ Iya. gue ngeliat. Wih, main gitarnya jago. Tuh bener-bener jago. Dia tuh yang kayak Alibata lah pokoknya yang bisa main akustikan itu gitu-gitu. Suaranya bagus, melengking-lengking tinggi gitu. Keren. Kenapa lu jadi ojek pangkalan, Bang? Lu jadi artis aja bisa, kata gue. Keren. Kayak mana caranya gue bisa jadi artis? Zaman Dia dulu. nanya. Iya juga ya. Iya, anak bini gue tetap butuh makan kalau gue nggak Gojek kayak gini. Percuma gue suara bagus bisa gitar nyanyi, tapi kalau nggak jadi uang. Dari situ gue mikir, wah Indonesia Ketampar ini. bener Iya. lah ucapan itu ya. Enggak ketampar gitar dia. Dari mana gue punya uang baru ini? Tiba-tiba datang lu nanya begitu. Wah, ketampar gue bang. Gila ketampar gitar lu. Nempel tuh F crash di sini. Cek res minor di sini, D. Penuh. Nah dari situ gua mikir, wah Indonesia ini sebenarnya punya banyak banget. Kemudian berjalan waktu, kita punya base camp kan dulu di warung nongkrong. Wah tuh warung nongkrong konsepan yang sampai sekarang di Lampung belum ada. Kalaupun mau ada buat lagi keren nih, kita setuju ya sebagai pegiat seni. Itu kafe yang isinya rumah komunitas itu. Iya.
komunitas Otak apa kanan. aja dulu. Otak kanan semua tuh orang Otak kanan. kreatif. Sampai pernah ada komunitas yang tunawicara ya kalau nggak salah. Ingat nggak siang-siang? Oh iya. Ya, yang dia nggak bisa ngomong, kurang pendengaran gitu kan bisa tuli. Kita diajarin. Betul, juga ya, itu, betul. bahasa Kita isyarat. diajarin bahasa tubuh waktu itu. Siang-siang itu kalau nggak salah acaranya. Dan ternyata kita main gamesnya, coba yuk. Anak stand up pakai bahasa tubuh. Terus orang yang komunitas dari tunawicara itu stand up dia, pakai bahasa isyarat juga, pakai bahasa tubuh. Oh gila, mereka lebih jago daripada kita. Kita kan belajar bahasa isyarat susah tuh. Mereka udah biasa kan pakai bahasa isyarat ya. Mereka stand up tuh sambil pakai bahasa itu. Pecah mam. Ngakak kan segala macem. Yang ngerti. Ya kan di komunitas kalau kita kan belum genggam gue sih. Gue tau cari keliru. Ya emang ada begitu. Iya. Di kitanya bahasa apa tadi? Anjing. Pemikiran lu anjing. Oh iya, ide gua itu kata gue Indonesia ini maju kalau orang yang kerja sesuai bakat segala. Tapi kayak mana metodenya? Kalau ketika dituangin dalam sebuah konsep yang bisa dilombain sampai ke Jepang tadi. Gue buat tuh PowerPoint-nya, gue buat Word-nya segala macamnya, bahkan video contoh-contohnya gue buat termasuk di warung nongkrong. Si Jerry yang anak beatbox gitu kan ya, terus si Rapli termasuk, terus ada yang perempuan juga. Nah kemudian yang dulu Mas Sadat sulap, gua rekam juga take Pikri sama Nai dulu gitar, duo akustik, apa namanya dia main kayak Depa PP gitu akustikan. Kemudian yang stand up yang gue masukin, terus yang masak, tari, banyak tuh Anggi gitu. Banyak tuh yang bakat-bakat gue masukin segala macam. Nah, gambarannya, caranya gimana nih biar ini? Ide gue sebenarnya sederhana, rumah bakat ide gue. Jadi ada rumah, tempat, itu kalau orang mau nyari talent di situ, misal nih, saya ini minggu depan ulang tahun pernikahan sama istri saya. Saya butuh MC, saya butuh mungkin badutnya, saya butuh IO-nya, udah ke satu tempat. Di situ ada. Ada lagi, ini misal ada acara apa, saya butuhnya pesulap, saya butuh tari, ada. Cuma di satu tempat aja. Berarti YMB itu salah satunya ambil konsepan dari lu ya, Nal? Bisa jadi, cuman kan udahnya ngilang, nggak diwadain. Masing-masing dikontrak orang, nggak satu pintu kan. Tapi kalau satu pintu, se-Indonesia lo bayangin. Ada nggak yang nganggur? Ada jelas. Ada pasti. Yang nganggur yang mana? Yang nggak punya skill. Betul, yang nggak punya skill, yang nggak punya bakat. Yang akhirnya dia mau belajar. Betul, anjing, gila Imam. Udah 18 tahun masih aja. Betul. Orang secara otomatis, dia di bawah gua, dia nggak pernah, dia lulusannya mapnya ngomong sekolahnya di bawah gua, tapi dia bisa skillnya main drum dia. Berangkat ke Jepang gara-gara itu. Iya. Lu di Jepang banding tuh. Kayak study tour gitu ya. Ya, jadi tujuan dari Gudang Garam ngeberangkatin ke Jepang ini kan negara yang udah maju. Coba kita perbandingan dengan gitu. negara yang dengan mau maju. Nah, Indonesia ini gimana ini. Gua dapat satu yang nggak kepikiran. Bagus. Dapat dua yang nggak kepikiran. Apa? Dan itu juri sampai berdiri tepuk tangan. Iya juga ya. Padahal, orang Jepang tuh jurinya? Enggak, ada yang ini kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Aduh nanti dulu kakek berdiri, ada yang berdiri juga. Bule sama yang punya Brodo, sepatu Brodo waktu itu. Brand standing Brodo. applause buat lu. Iya, standing applause. Sama kok lupa gue pak siapa. Lu presentasinya pakai bahasa Indonesia, cuman yang pakai headset ada keluar bahasa masing-masing itu enggak? Enggak, gue pakai bahasa Inggris. Tetep pakai bahasa murni pakai bahasa Inggris. Gimana sih nah, gua kalau pakai bahasa Inggris depan orang yang begitu tapi lu kayaknya luwes banget. Assalamualaikumnya gimana? Tapi pun tadi. Assalamualaikum. Tapi pun ya, saya ini dari Lampung. Wendy. Nah, terus ini gua ngambil dari Jepang tuh 2 konsepan. Nah, nomor 1. Ini kecelek nih. Semua orang yang nonton juga mungkin kecelek. Gua bilang kayak gini. Tahu nggak kenapa Jepang itu lebih maju daripada Indonesia? Kata gue negaranya. Kenapa? Itu gara-garanya, cerita di belakangnya, dulu mantan gue lah ya. Nelpon, pada saat itu gue masih pacaran, dia nelpon, yang bangun. Yang mana nih? Udah sih, jangan bahas itu di sini.
Ada lah yang dulu. Lu kalau lewat sini pasti ada yang keinget. Oh iya mah. Gue kemana-mana. Udah. Iya, mantan lu nelpon. Dia nelpon, yang bangun kata Punya dia. anak dah. Oh, ini udah jam 6 kata dia. Bangun di segala macam. Di Indonesia. Di Indonesia dia bangunin gue yang biasa pagi kan. Nah, pas gue ngeliat, gue lagi di Jepang kan itu. Jam 4 pagi. Iya, jam 4 pagi ngapain dia bangun? Enggak, bukan jam 4 dong. Dia 4 jam lebih awal. Berarti jam 6. Jam 10. Mundurin lebih awal. Jam 2. Jam 2 malam. Ngapain bangunin jam 2? Loh, oh iya, kamu lagi di Jepang deh, ya ini jam 2. Nah, intinya gue akhirnya juga itulah gue jadiin bahan presentasi. Pak, kenapa ya Jepang lebih maju daripada Indonesia? Di saat kata gue kan, orang Indonesia kebalik. Ya, lebih dulu betul. Di saat orang Jepang bener-bener gue bilang di saat orang Jepang itu sudah aktivitas, sudah segala macam, orang Indonesia masih tidur. Oh, bahkan ngebangunin orang itu tadi. Iya, bangunin orang itu tadi karena dia orang 4 jam lebih dulu. Iya, kulturnya sih memang begitu ya. 4 jam lebih dulu kebalik gua. Jadi dia nelpon itu jam 6 bangun, padahal di situ gua nggak salah udah jam 10. Oh, jam 10 udah jam 10 pagi. Iya, jam 10 pagi. Iya, kata gua gitu. Orang Jepang udah aktivitas, Pak. Sedangkan orang Indonesia masih tidur. Karena gue ingetnya kan cewek gue kan masih baru bangun kan. Ya, mantan. Nah, terus iya juga yang masuk akal, tepuk tangan. Padahal yang namanya zona waktu kan sama aja. Iya, bener. Orang Indonesia mungkin lagi aktivitas, orang Jepangnya tidur. Karena di sana yang misalnya di Jepangnya udah jam 10 malam, di kitanya masih siang gitu, masih sore, masih aktivitas. Tapi dia kan nggak ke sana. Termakan dengan olahan kata lo ya. Betul. Lebih cepat itu artinya kenapa lebih maju karena waktunya ya, lebih maju. Ya, orang Jepang udah pada aktivitas sudah standing bangun. plus. Ya, standing plus. Kita masih tidur orang Indonesia kan perbedaan waktu 4 jam. Oh iya juga. Standing padahal dia sama aja bener. Terus gini yang kedua. Goblok ya. Yang kedua, semua di Jepang itu kan pakai dummy. Dummy-nya real. Real apa real namanya? account. Real Madrid. Real bentuknya ukurannya. Contoh, lo mau makan sushi, mie, udon segala macam. Ada kan daminya dari lilin, dari apa? Udon tuh udon gendon itu ya? Udon tuh apa? Ini. Oh, nggak kepikiran lagi gua. Udon itu ini kayak makanan nasi ada udang ya. Oh gitu ya? Ya kan yang pernah kesana gua asal nyebut aja. Bang, gua pernah dihidangin ikan mentah, Bang. Salmon, Nggak tongkol, tahu gua. tuna. Sapu-sapu apa ya? Ini ikan, ini sapu. Ya, ajak bapak-bapak. Jadi gue pernah dikasih lah ikan, pek satu. Ikannya dimatiinnya bukan dipotong. Dimatiinnya disiram air panas. Lu makan tuh mentah-mentah. Pakai wasabi, pakai kayak saus sama kecap asin. Kemakan ada ya? Enggak dong. Tidak dong. Pas gue makan, apa ini? Tapi itu yang bikin orang Jepang pinter. Saya tolol aja nggak apa-apa dah. Saya bego aja dah. Ini nggak kemakan. Sakit perut gue malah. Enggak usah, orang Jepang aja yang pinter katanya. Mereka kan nggak makan goreng-gorengan. Lumayan juga ya, seminggu di sana lu banyak cerita juga, namanya ke Disneyland ya. Ya, di sini sih. Itu lagi musim ini lu panas. Betul, gue nggak ketemu salju. Pas saljunya. Nah, kan boleh bawa 1 orang. Iya, lu bawa siapa lagi? Gue bawa AA, ada saudara gue. Oh, iya. Gue bawa saudara gue. Nah, dia yang ngeh. Setelah 3-4 hari di Jepang, dia ngeh. Gue kan ibadahnya bagus. Agamanya kuat. Jadi kalau di KTP agama _2 kuat. Iya, elah. Nggak sama dengan? Iya. Jadi agama kalau kan agama _2 Islam, dia agama _2 kuat. Nah, dia ngomong gini, lu sadar nggak selama 4 hari ini ada yang aneh, ada yang janggal? Apa? Nggak denger ajan. Nggak denger ajan anjir. Lu di mana-mana di Indonesia kemarin kedengar kan ajan. Di Jepang nggak denger ajan. Nggak denger ajan. Iya juga ya. Gua kok yang dilalai kalau gua ngehnya di hari keempat kan karena dia omongin. Yeah. Karena ya kita juga ngedengar ajan cuek ya. Yeah. Kalau dia pada saat itu. Pada saat kalau sekarang Mam. Kol-kolannya kurang nih. Udah jadi pengamat. Tapi tetap nggak sholat. Komentarin orang aja. Coba dikasih mic aja malah stand up. Jepang ya. Itu terus ini yang dummy tadi. Jadi karena ada bentukan sampai gue bilang gini, gua ngambil jadi bahan presentasi. Di Jepang itu nyaris tidak bisa pelanggan itu pasti puas karena dia dapat contoh barang yang mau dia beli. Kalau makanan mie ada daminya. Ini nanti dapatnya dan sama persis.
Ya, kalau lu kan misal lo beli uduk dah, lo beli makan. Mana? Ya, nggak ada kan contohnya. Bawangnya. Ya, persis bener. Oh, ini kayak misal di mana ada Disamakan lah ya, Iya. sesuai dengan menu ya. Betul. Ada ukurannya sama, isinya sama gitu loh. Kalau kita kan cap-cip-cup di menu tuh. Wih, baksonya enak nih kayaknya, kapan dipilih? Lah kok beda? Terus yang kedua, mereka bisa di testing, di tester, ada testernya. Iya, makanan, hub, elektronik. Kalau makanan sebelum Apa? Sebelum datang tuh makanannya, kita coba dulu. Kan ada testernya. Kayak lu ada beberapa tempat yang ada testernya. Iya ada. Nah di Jepang kayak gitu semua, ada tester semua. Sake juga, sake ini ada contohnya mau sake yang kayak mana? Cariin orang Jepang juga. Sempet. Kepikiran. Gaya lu. Bu, mam, mumpung di sana, kapan lagi? Enggak ngerejok lu. Sebut pakai botol apa dulu tuh? Yang KB. Kemana-mana Ya, emang. Sampai ke Jepang, iya ya, nah lu ke Jepang, bener-bener. Seminggu. Gue puasa pertama di sana. Oh iya. Hari puasa pertama di sana. Puasa? Hah? Kemungkinan juga kan, kayak mana ini? Tahu sahurnya. Mulus-mulus. Kalau di sini di Indonesia, satu paha nih ada cewek segini nih, pakai androk. Wah, 1000 mata pada ngeliatin cowok-cowok. Wah, anjir. Kalau di sana mah udah biasa aja. Wah, ya? di sana mah paha semua. Nggak ada kepala, nggak ada badan. Paha aja lah. Setan itu, Bu. Setan. Lu nggak ikutin itu, Sekis. Nang? Audisi stand up. Dulu tuh kita pernah juga ya. Apa? Jangan lihat. Gue bongkar nggak di sini? Gue bongkar nggak lu pakai ransel TNI itu? Hah? Pulang dari Indosiar. Kalau mau gue bahas di sini. Jangan lihat jalan kakinya. Mau lu gue bahas di sini. Gue lupa apa sih itu ya. Pulang dari audisi Indosiar. Iya. Ingat nggak lu? Pulang dari jalan audisi Indosiar. Jadi gini. Berapa orang lupa gua, Ate di situ udah jadi artis. 10-an ya kalau nggak salah ya. Enggak yang kita doang, yang kita kan bisa rombongan Iya. ada stand up Natar, Metro segala macam. Kita yang cuma 5 apa 6 orang. Nyarilah hotel, penginapan karena itu udah malam dari audisi Indosiar. Lewatlah belakang Indosiar tuh ada kali kan, pinggiran ada kali jalan. Iya. Nah, ternyata di jalan situ banyak jablay-jablay, mangkal. Kan ini gua inget nih. Jadi banyak tuh cewek-cewek yang jualan kayak gitu kan, jual diri kayak gitu, apa jablay-jablay gitulah. Kita lewat, kok pada nego-nego kan, cowok-cowok yang bilang, pokoknya banyak cowok-cowok yang pada nego, lagi ngobrol-ngobrol, si Imam, si Imam nego tuh satu, Imam ngobrol, nggak lama Imam lari nyamperin gitu, jangan tampil marah-marah itu, jangan lihat jalan kakinya, punya uang gue nih mbak. Lu di mana? Kenapa? Gue dikira nggak punya duit. Karena jalan kaki. Soalnya kita tuh ya berangkat, pokoknya misalnya kita subuh ya. Siang ya, jam 10. Iya, langsung audisi sampai malam. Jam 10, kita audisi sampai tengah malam. Gue kebagian jam 12:30, jam 1. Patungan untuk nyewa hotel. Dapat hotel yang harusnya isinya 2 atau 3 orang, kita isi 6 orang kalau nggak salah. Nah, si beruang teluk ini, kan di hotel itu kamar mandinya, aduh mam gila ini mam, cuman ketutupan ini, ngembun, kaca bening. Nih, Imam nih kelakuannya. Gua tidur, kepala gua ngadep kamar mandi. Ini penonton nggak tahu nih, gua kasih tahu nih. Imam ini tipe orang yang kita tuh selalu punya, nggak tahu ya di circle gua kali, di circle orang-orang gua nggak ngerti. Gua selalu punya kawan yang dia nggak malu untuk telanjang. Kesel gua. Ini orang ini nggak malu bener kalau telanjang. Edan, nggak masuk akal. Gua lagi tidur ngadep kamar mandi, Imam mandi di dalam. Cuman kelihatan, wah ini polos bener nih badan nih, yang nggak ada pakaian lagi mandi di shower. Nggak ada mataan, nggak ada gelenggung-gelenggung. Tiba-tiba nempelin pantat ke kaca. Anjing, jarak cuma berapa senti dari muka gua. Bangsat. Pantat itu digesek-gesek ke kaca. Deket bener sama muka gua lagi tiduran. Nah, ngebalik lu balik badan. Udah. Gila gua shock banget anjir. Imam. Sama Robi. Iya. Robi yang
Mau naik busway dia jatuh. Ya jatuh. Kocak banget sih itu. Kasihan tapi itu. Kita mau ke Gambir. Jadi kalau naik Mau busway journey. kan busway sama bukan busway sih, bus transit Iya. Jakarta. Sama halte. Nama jarak. haltenya kan ada jeda kan, jeda ada tinggi, jarak tinggi. kita harus ngelompat gini, bolong, jatuh ke dalam situ, Robi. Berat. Udahnya ditolongin orang di dalam mobil, kita ketawain gak? Ketawain. Ketawain nggak? Tapi Tapi kawan. tapi dia beda bus. Soalnya kita langsung jalan, dia ikut bus yang belakang. Ya gua, di bis gua, kan itu Robi. Terus yang orang-orang yang di bis itu kan ngelihat ini anak yang jatuh tadi ya, anak yang jatuh ke kolong tadi mau ngetawain, cuman kayak kawan gua. Nah Robinya kok dilalanya buka, kan emang pedih kali ya, karena pinggiran bis itu kan dibuka gini, merah banget, merah bang badan gua bang, kebaret bang, merah sih kebaret. Kayak halte-halte gini lah kita. Ya. Bus kota, Pemkot Ya, ya betul. kan begitu. Ada tinggi, jarak ya, betul. tinggi. Itu gue berapa kali tuh ngerjain Robi. Kan kalau di Jakarta tuh di trotoarnya suka banyak yang bayar motor nggak bisa lewat. Ingat kalau yang ada besi-besi gini. Iya. Ajak-ajak ngobrol, ya bi ya gini begini, ketemu jatuh. Lebih itu sampai tengah malam kita sampai goler-goleran di trotoar, nggak mandi, nggak cuci muka. Wah kalau kita kebagian dulu kita pengen banget kebagian di pertama-tama ya, no? Ya di awal. Karena masih fresh. Ya. Kita kebagian jurinya malam nggak bosan. semua kan. Gue lagi tuh sama orang Indosiarnya tuh. Baru masuk, oh yaudah mas, makasih. Baru Assalamualaikum. Tapi memang gue baru ngeh ya. Dunia entertain tuh rezeki-rezekian, bener-bener rezeki-rezekian. Ada yang pontang-panting yang nggak jadi, ada yang cuman sekedar tiba-tiba viral jadi, karena memang rezeki-rezekian aja. Ate salah satunya. Kalau Ate Emang itu dia diniatin iya banget Messi. dari Bukan sana. Messi. Ate itu kayak Cendo, Cristiano Ronaldo. Memang dia serius, memang dia berlatih. Emang memang dia Messi nggak giat. serius? Messi kan bakat. Oh wis. Bakat. Lu ini banyak pengamat lu ini ya. Wah, Politik, seni. nggak cuma pengamat gua tuh, pengandi. Nggak cuma amat. Andi Pembambang. Tapi ada lagi satu gitu yang pas turnya, bukan tur ya, pas anak stand up diundang ke corporate di Lampung Tengah. Gunung Madu ya, Gunung Madu. Gila Itu itu. kacau sih Gunung Madu ya. Tapi itu Kejadian gua serasa bego. Ini masih viral mam di YouTube, bisa dicari kalau memang kecari. Gua ngupload video judulnya Bugil di Penginapan. Imam lagi joget-joget telanjang di penginapan. Yang nonton kalau nggak salah sampai 900 ribuan, hampir sejuta. Serius gua, Bugil Penginapan lu cari. Nah, lu rekam ya katanya lu udah telanjang-telanjang gua rekam. Emang Gua ada upload ya? di- Ada ya? Ada Bugil Penginapan. Berapa lihat? Iya. Ratusan ribu mam view-nya Emang mam. ada ya? Ada Lu Bugil di Penginapan. pakai akun siapa? Pakai akun gua dulu. Akun dulu. Bugil Penginapan lu lagi joget-joget. Wah anjing lu jauh banget lagi Wah, ya posnya. nggak tahu kecarinya di mana, pokoknya intinya Iya ada. sih. Enggak, di. Di. Oh, Bugil harus ada di penginapan. Anjing, harus dicari lagi. Ketemu nggak ya? Kalau nggak di handphone gua ada pokoknya ratusan ribu view-nya. Oh, out of frame gua. Keluar layar gua. Out frame malah kan mau ngambil HP lupa gua minta tolong Agung ya. Itu lucu banget tuh. Gua serasa jadi artis sih karena kita dijemput pakai L. Nah, ya, nanti kita bahas itu ya. Kita berangkat bareng, Ya. iya kan, motor di warung nongkrong. Anjing serasa artis. Udah nyampe sana juga kan bapak-bapak sama ibu-ibunya. Wah ini anak stand up foto-foto. Wah gila. Nanti aja deh sih itu. berarti. Nih gini, gue inget kita kan di situ bagi tugas. Iya. Ya. Kalau nggak salah. Gua nge-MC ya sama Ya, Nate. lu nge-MC Smate ya? Gua sama Acan Juri. juri, Chandra manajer ya? Cara manajer. Berlima itu berarti kan? Berlima. Berlima orang. Iya. Itu kan GPM ya? GPM. GPM ngada. Lagi zaman batu kan ya? Iya. Lagi zaman batu Batu-batu cincin. giok. Ya, mereka ngadain kompetisi stand up. Betul. Itu ngundang kita. Yang kita sudah terlalu GR karena di awal, wih disambut ini dunia ternyata Yoi. GPM ini. Ada Wah. sekolahan, ada minimarket, Tadinya, ada ini. kok gini amat jalannya? Iya, Kok betul. tebu semua Iya. ya? Taunya ada kota dalam kota. Begitu, ya ada negara di dalamnya. Dan kepedean karena awalnya kita ngerasa disambut sudah ada makanan, ada segala macam disajif. Kita berpikir bahwa wah ini berarti ada mesnya kan, mesnya juga berarti kayak hotel dong. Sudah disediakan peralatan mandi. Betul. Makanan, cemilan, Makanan, dan lain iya. sebagainya. Betul. Dan sepanjang perjalanan dari warung nongkrong ke Gunung Madu,
Lu adalah seorang yang sangat akrab dengan supir. Oh iya, inget dia ya. Si akrab, gua mate, tuan. Enak ngobrol deh, sepanjang jalan. Ngobrol dah. Ketemu terus obrolannya. Lah, orang tidur kan, akhirnya bisa istirahat. Gua yang ngeladenin supirnya. Sampai sana jam Nah, jam 3-an. Nyampe sana karena kita ada PD, nggak ada yang bawa peralatan mandi Betul, lah. gua juga nggak bawa. Gue inget gini, kalau nggak salah siapa ya, Ate dulu mandi. Terus Imam, Enggak, gua, acan dulu yang Acan mandi, dulu yang mandi. acan. Jadi masuk ke dalam, biar terus mandi, keluar. Biasa aja mukanya. Apa nih? Kamar mandi kan satu kan kita di satu punya. Enggak, sebelum kita mandi tuh kita diajak makan. Oh iya, makan Kita dulu. diajak makan di tempat makan, iya kan? Kita naruh barang, drop di mes, Ya, kita betul. makan, di samping itu ada minimarket. Betul. Nggak kepikiran, karena Ya. kita masih berpikirnya difasilitasi. Difasilitasi. Betul, ya benar. Ya. Betul, jadi nggak kepikiran bahwa di dalam kamar mandi tidak ada apa-apa. Ada sampun Oh, Rejoice. iya. Sampo Rejoice yang udah kebuka. yang kita terus Udah bukan yang gue ingat bener. Gua nggak Acan tahu mandi bekasnya. keluar. Iya. Terus kalau nggak salah Chandra abis itu. Gue pokoknya orang ketiga apa keempat gitu lah. Lu juga mandi. Terus gue pas masuk, nggak bawa anduk, gak bawa. Ini ngapain? Jebiur, bengong. Karena nggak ada sabun, nggak ada apa, cuma ada bekas sampo itu dikit. Rejoice. Itu juga udah orang pirit-pirit kan? Itu tuh bekas orang juga, bukan bawaannya Acan, bukan. Bekas orang nggak tahu yang dulu di mes itu. Iya bener. Udahnya pas gua gini, sisa dikit ya lumayan. Lah abis di jari, cuman abis di tangan gua doang, belum ke badan ini. Belum ke kucek lagi. Belum, iya udah ke kucek hilang udah. Kan sampo ngapain lu pasang badan? Iya, paling nggak dia nggak tahu ada yang kebiru. Ada busa lah ya. Nah udahnya, yang aneh apa coba? Biur-biur lagi kan? Untuk apa biur-biur yang kedua? Kita tuh mandi itu 2 kali biur-biur. Biur-biur pertama basahin, yang kedua nyabunin, yang ketiga bilas. Bilas. Biur-biur lagi. Kita ngapain biur-biur 2 kali? Orang gak ada fase yang kedua yang nyabunin. Sampai berhenti lagi, biur closing. Mastiin kalau badan basah semua. Oh iya. Udah kumpul tuh, udah mandi, duduk semua, udah pakai baju. Ntar dulu kata Enol. Iya. Lu tadi mandi abis biur berhenti ngapain? Nggak ada sabun, jadi sabun aja. Lu gue nyari sabun. Pertanyaan Terus lu ngapain berhenti biur? Ngapain? Kenapa tadi selama di dalam lo orang biur-biurnya 2 kali. Biur-biur pertama terus jeda. Terus biur-biur lagi. Ngapain gitu lo biur-biur yang kedua? Jedanya tuh gue kira sabunan. Gue pakai anduk lu tuh. Iya betul. Habis itu, gue mau pakai anduk gue lagi dipakai sama Imam, diperet-peretin ke pantat. Wah gila. Berdiri gue ya kelihatan ya. Ini wah gila Imam babi. Nah, minjem anduk lu nah. Ya, anduk itu kan logikanya dipakai di badan. Iya. Si jembut ini gini. Salah. Diginiin ya ampun. Gila, itu gua belum mandi. Dia dulu ke gua, gila. Sangit. Ini bau kuburan. Kacau tuh. Iya. Terus sebelum tampil, gladi resik kita kan. Ya. Terus banyak peserta yang kombut. Oh iya betul, inget. Mas, dari stand up ya? Gue kayak raja lah Oh kita. kayak raja bener. Itu aja gede itu kalau nggak salah bayarannya. Gede. Zaman Lumayan lah pada zaman Zaman itu ya. Shot, kombut, rame. Pesertanya ada berapa? 15 kalau nggak salah, 17 gitu. Iya. Yang gua pakai topi-tompi. Ya betul. Wah itu sih. Ate yang mancing, Mam, topi-tompi. Ah, jangan teh, ada tainya gue bilang. Nggak apa-apa udah, itu udah dibayar kata Ate. Bangsat lu aja nih pakai topi gua. Enggak, lu yang pas kata dia. Mau nggak mau kan. Pakai topi copet tuh. Ya. Depan tompi gitu kan. Kanan TNI, kiri Polri, belakang yang sudah tai. Iya. Oh iya gitu. Itu pecah itu kan. Pecah itu. Pecah, Roll on iya. three ya, roll on three. Betul. Lo inget nggak yang kita tuh sama anak stand up Palembang audisi? Oh, Stand up. kelakar. Enggak, audisi yang kita ke ini, ke Jakarta. Oh yang ketemu Pedro di orang. Bukan ya, yang kita sama Dodot di orang, pokoknya dari Palembangnya. Terus kita audisi, kita naik kapal bareng. Gue ingetnya, satu kamar itu, lo tuh, gue kejepit lo. Gue lupa yang satu lagi gemuk siapa ya waktu itu ya. Oh itu yang kelakar, kita ke Palembang itu. Itu kita ke Palembang. Ke Palembang nggak ada lu ah. Ikut gua ke Palembang kelakar. Ya, tapi Pertama battle. Bukan sama gue yang kedua, gue yang sun mereka. Gue sama rombongan
Tukiman dan ada orang. Oh iya, cewek satu. Ya. Yang cem-ceman Tukiman sikat sama Ul. Di Gunung Madu kan. Terus kita dapat mes yang paling ujung Nal. Ya, Ujung tuh. Nah, Imam ini telanjang-telanjang tuh tadi, nanti ketemu lah videonya Bugil di penginapan itu. Dia berpikir nggak ada orang lain di mes itu. Itu kan mes tuh banyak tuh kamar-kamar. Keluar Bugil si anjir. Terus masuk lagi, oh iya kan nggak cuma kita. Kok di kamar depan banyak cewek-cewek kan? Telanjang. Dan gue dikunci lagi anjing. Iya. Oh iya, dari dalam dikunci. Wah, ada cewek dia. Tolong, buka dulu, tolong. Iya, Gila. Sama ini, yang kita horor malamnya selesai acara tuh kan. Di belakang mes kita ada mes lagi, Oh, iya, betul. cuman kosong. Iya. Chan, jangan dibuka Chan, kata gue. Takut, kata bukan tempat kita ini. Kita dapat ujung set. Iya, kamar ujung kita. Salah satu caranya supaya setan takut dengan kita, Telanjang. Ate, gue kan dulu pakai sempak doang gitu. Koloran. Mam lu jangan deket gue ya anjing, ketane. Nah gue deketin, nggak mau gue. Ya udah kata gue kasur ini sendiri. Oh iya. Gila orang itu. Memorable sih itu. Perjalanan yang gokil sih. Sama Kalianda. Wah, Kalianda banyak cerita sih. Lagi di Kalibata Coffee. Ya. Launchingnya Stand up stand up Kalianda. Indo Kalianda. Ya. Yang pas kita lagi stand up, Wendy lagi stand up. Orang Kalianda yang bawa parang. Gesekin ke aspal. Oh, iya. Iya kan. Ya, tahu gua. Wah anjing, Ya. kita ditolak bukan hanya di bumi nih katanya. Iya. Pas Wendy lah gitu. Iya, itu tahu gua. Terus nginep kita. Tahu gua. Yang ada bahan obrolan kan itu. Gila. Enak mana? Dibongkar semua. Udah balik. Sama siapa? Sama si dia. Lah kan yang kesininya sama lo. Pulangnya sama Enal. Buru-buru lagi. Aduh, zaman itu. Dikasih penginapan kan sama teman-teman stand up Indo Kalianda kan. Dan Nah. sekarang jadi pasar ini. Pasar pelaporan itu. Kalianda tuh ada tuh sebelah kiri. Iya. Oh, jadi itu ya? Jadi itu. Ada kok, Chandra bilang, hotel ada di sana, udah kita orang pesenin. 200.000. Nah harga hotelnya hotel. Ini kayaknya bekas pasar deh, Wen. Gue bilang banyak ruko. Gua, Benny, Rohman, Wendy. Satu lagi siapa ya? Anak-anak pada milih rumah Chandra. Ya. Iya, yang pertama kita nongkrong di depan gak ada orang. Iya, gua nginep Buka kamar, ruko semua pada tutup. Iya. Anjing Chandra Betul. ngasihnya. Akhirnya Ini gua begadang. yang ke Jakarta tuh gue inget gini. Jadi rombongan Palembang, anak stand up Palembang sama kita, pokoknya satu hotel tuh kompak. Entah berapa kamar kan. Nah, gua sekamar sama lu. Gua tuh malah akhirnya lu ngalah tidur di bawah. Kata lu kan, udah nggak apa-apa lebih dingin di sini. Kapan kalau nggak salah malam-malam lu bangun toto naik ke atas gua. Kasur di hotel tuh kan kecil, lu toto nimpak. Wah anjir kata gua orang ini ketiban beringin. Lu nimpak, dingin lah di bawah dingin. Dan tadi lu milih di bawah. Toto naik ke atas, ketimpa, gua lagi tidur. Nah itu yang gua ingat. Jadi pas di kapal di Merak ya, dari kapal feri, gua kan ini lagi nggak bagus pencernaan. Gua kecepirit. Oh iya lagi, iya. Gua kentut, terus gua ngerasa wah kok ada yang ikut keluar ini. Itu dari kapal gitu ya? Udah di kapal, lagi mau ke Jakarta. Wah kayaknya gua cirit. Nyampe lah kita ke hotel, gua langsung ke kamar mandi, gua buka, wah bener kata gua ada ampas yang ikut keluar. Nggak gua cuci tuh, karena gua bawa salin, gua pakai kolor yang baru. Nah sempaknya itu gua lempar ke atas AC di kamar itu. Oh iya, kena anget-anget Iya, ya. kena- Besoknya kering. Iya bener. Iya, pas balik kering. Anjing, dan lu pakai lagi. Jadi, si Pajar anak Palembang kan satu kamar tuh sama anak stand up Palembang. Terus dia ngomong gini, gua ke kamar anak stand up Lampung aja lah kata dia. Soalnya di kamar anak stand up Palembang bau kos kaki gitu. Kapan masuk ke kamar kita? Di sini malah bau tai. Karena sempak gua lempar di atas AC. Lucu banget lagi. Tapi sekarang lagi musim banjir ya. Ya, Di musim banjir Bandar Lampung lagi musim-musim hujan, jadi hati-hati deh teman-teman tuh. Sampai ada yang Gus
nonton video-video ada yang sempat diumrohin juga itu ya. Iya kan? Iya kan? Wah, lagi banjir, ngangkat kasur kan. Rumah lagi kebanjiran nih, iya kan? Lagi angkat kasur, lagi kesel. umroh. Buka kaca, bapak itu umrohin. Kan kanyut tuh baju. Kan basah semua tuh baju. Mending uangnya aja. Masih sempet loh diumrohin. Umroh pakai apa? Baik. Telanjang. Musibah selalu ada hidayah dan hikmah. Tapi gua ada beda konsep sih, Mam. Menurut gua ya, banjir yang murni banjir bukan karena tsunami, Iya. itu bukan musibah. Iya. Memang dari kitanya. Iya, penyebab gue bisa bilang tuh gini, musibah tuh disaster kan bahasa Inggrisnya. Iya. Disaster, bencana. Bencana itu yang murni dari tangan Tuhan. Gempa, tsunami, gunung meletus, Iya. komet, meteor jatuh lah itu apa. dari alam. Murni dari alam tuh. Iya. Tapi kalau kayak banjir, kebakaran, wah kena musibah kebakaran, tidak mungkin. Berarti lo Api itu ada, pasti ada orang. kontra dengan statement itu ya, dengan Ya, pemimpin kota ya. Bu gila. Ketembak gua. Enggak itu ya. Pokoknya kalau dimanapun lah ya, kan nggak cuma di Lampung sih banjir. Tapi lu kalau misalnya diumrohin mau? Mau dong. Anda sih 3 periode. Lu lagi banjir ngangkat. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Lucu banget. Tapi bisa kepikiran dia buka kaca bilang umroh sih. Gua iya. Ya kan. Ya namanya spontanitas ya, ingin menyampaikan sebuah kebaikan kan. Iya. Spontanitas sih itu mah bentukannya. Lagi angkat kasur. Gini, Gak bisa ntar kan. Enggak. posisinya nih banjir. Kayak mobil nih. Gua nih yang naik mobil, gua ngeliat dulu bawa kasur kan, lagi banjir nih. Gua kan harus, ada beberapa hal yang harus gua lakuin, langkah-langkahnya. Yang pertama gua harus ngeliat sekeliling gua. Yang kedua, ketika melihat sesuatu hal yang memang sangat menyedihkan ya, gua buka kaca, nah, kan. Dan gua harus ucapkan, apakah Ya. kita akan kirim segera bantuan? Wah, betul. Nah, Bapak kalau mau ini nanti ada mie 2 kardus, Atau gini. ada pakaian kering. anak-anak, tolong, bapak itu tolongin dulu. Iya, Nih. itu lagi ngangkat kasur. Buka Tolong kaca dong. dibantuin ngangkat kasurnya, coba rumahnya dibersihin. Nih gue ngeliat sekeliling, ada angkat kasur, gue buka nih. Buka kaca dari dalam mobil. Hei, bapak itu umrohin. Umroh, bapak yang lagi ngangkat kasur. Kagak bisa ntar. Ntar aja ngapa dah. Bantu dulu tim lu. Gua lagi begini nih. Umroh gue nih, yaudah nih kasur gue ini udah yolah. Ayolah berangkat. Kocak sih. Aneh bener. Kocak dia. Gak bisa ntar. Jadi, tapi mudah-mudahan ke depannya Bandar Lampung udah ya, mudah-mudahan ada perubahannya. Belakang rumah gue jadi banjir, Pak. Banjir. Rumah lu di SMA 5 tuh ya. Ya, Kandis itu kan agak turun ke bawah banjir itu. Apalagi di bis Pendasi itu. Ya. Itu pokoknya patokan menurut gua banjir itu kucing itu hilang. Lu banjir nggak ngeliat kucing, Mam? Oh iya. Lu perhatiin, lu biasanya lagi jalan motoran kucing. Iya. Iya. Banjir lu cari kucing. Itu banjir. Iya. Kalau udah nggak ada kucing, Iya. karena kelelep dia. Hilang pasti. Nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Dia udah kemana-mana, mungkin ke atap loteng rumah atau apa. Pokoknya, banjir berarti kenapa? Nggak ada kucing. Patokannya berarti kucing. Kalau Kucing. kucing dia udah di atas loteng atau ngilang, tandanya itu mau banjir. Ya itu banjir. Bukan mau. Ya kalau kucing lagi tinggalnya memang di loteng. Maksud gua kalau lagi di jalan, lu mau definisi. Ini banjir belum ya? Gitu loh. Iya. Lihat, kalau masih ada kucing nyelow, jalan, pakai Walkman. Dia sambil menyebat Surya. Wah, belum banjir, Bos, kata dia. Gua aja masih jalan, kata dia, kata kucing. Tapi kalau kucingnya sudah nggak ada, berarti kan dia pasti tenggelam. Iya. Itu udah banjir. Karena ada yang bilang kayak gini. Ada lah, gua nggak perlu sebut nama. Itu masih genangan, belum banjir. Karena baru masih semata kaki. Kalau banjir itu yang sudah tenggelam, rumah sudah ketutupan, rata segala macam. Itu bukan banjir lagi, Bos. Itu mah udah korban, udah bencana bener itu. Kayak gitu baru gerak. Lu rumah lu tinggi ya, Nal, kalau banjir? Tinggi nggak? Nah, alhamdulillah rumah gua kan tingkat 8.
Wah. Ke samping tapi ya, kos-kosan. Kos-kosan. Gua kamar Jalannya miring gitu. Mau ke rumah Enal. Di lantai 1. Soalnya beneran gua kos-kosan. Kan Iya. rumah gua kos-kosan. Kaya lu sekarang. Bukan kaya. Ada. Jadi Iya, orang berada makanya sama aja anjing. nih Iya. lagi deh kalau mau bahas itu. Gua pernah bahas sama anak-anak. Definisi lu keuangan lu membaik. Kita jujur tapi ya. Iya. Lu misal ngelihat mapnya ngomong gelandangan lah ya, pemulung atau apa. Seikhlasnya lu keluar dari dompet lu berapa? Yang selembar? Yang seketariknya gua. Ya, yang setariknya lu. Tapi Seketariknya random. gua. Kalau ketariknya 2.000, 2.000 ya 2.000. nah maksud gua ketika lu sekarang di posisi sekarang, seikhlasnya lu nominal 1 lembar, berapa maksimal? Gua nggak Untuk ada sekarang. maksimalnya. Seketariknya gua kalau gua. Ya seketariknya. Kalau lagi yang ketariknya misalkan bon cabe. Iya, gua kasih bon cabe biar dia yang bayarin kan. Nah kalau gua, nah karena gitu, gua lempar tuh statement tuh ke anak-anak kan. Kayaknya kalau gua masih di level goceng paling bang, ada yang, oh gua udah bisa 10.000 bang, soalnya kerjaan gua sekarang gajinya agak gede. Ada yang bisa jawab malah, kan kita punya teman yang kaya. Gua gocap deh seorang tuh. Dia gitu, lu nakar diri lu itu sudah kaya, kalau menurut gua ya keuangan lu sudah bagus. Dari kita cara Iya dari lu bersedekah, gimana berbagi ke memberi. orang, iya ngasih ke orang ikhlasnya level lu udah di angka berapa. Kalau ada yang jawab, gua kayaknya 100.000 udah bisa deh. Itu udah berarti dia udah bagus. Tapi kan kita belum tahu gitu, dia ngasih 100.000 hanya untuk sosial, kayak status sosial dia. Depan banyak orang atau memang ikhlas Nal? Zaman sekarang. Atau bisa disetting itu ada dia, pura-pura jadi gelandang. Zaman sekarang itu banyak orang yang nggak mau ngerepotin malaikat. Jadi kebaikannya dicatat sendiri di Instastory. Nah, cakep. Tuh, di-upload sendiri. Malaikat gak usah sibuk nyatet kebaikan gua. Nih, Lu biar lihat gua- aja feed gua biar nih. gua yang inget. Biar gue inget nih, lihat. Kalau lu masih, sekarang kan lu udah kerja berapa? Berapa apa? Oh angkanya. Memberi. 17.500. Masih susuk 2.500, lu kadang ngasih 20.000 ke orang itu tetap minta susuk. Ya kan kayak 2.500 buat parkir bang, kata gua. Berbagi. Oh, tukang parkir gua kenal. Udah berada lu, berarti udah berada. Parkir aja gua bilang balik, gua orang sini. Parkir. 2.000 gua orang sini bang, udah lagi lah. Seru ya perjalanan Enal dari 3D. Ini karena Cynthia nih, gua nggak tahu ya Cynthia siapa ya. Tapi mudah-mudahan kita kenal juga sama orangnya. Yang komen main lain dulu dong katanya. Gua kangen 3D dulu lucu berdua. Iya, nah kalau gua ngehnya, Se-influence itu kita ya. Buh. Sombong. Tapi itu, lu sadar gak sih itu sampai selampung jangkauannya? Karena Lampung Timur itu juga ada, pernah dengar gua pernah di ini kayaknya. Jadi nyampe, Iya, siarannya nyampe di Lampung Timur, nyampe di Emang TV metro. lokal Iya. untuk provinsi. Selampung tuh nyampe. Padahal tayangnya jam 2:30 tuh. Sore. Malam. Iya. Sama jalan-jalan jajan tuh dulu habis sisa kalau nggak salah malam Jumat ya gue malam Jumat. Kok viral ya? Pembawaan karismatiknya. Kalau bukan sih, kalau gua di zaman itu belum ada aja yang Kalau- konsepnya kayak gitu. Karena gini Nal, ada orang di kamera lucu, ya. Yang kedua ada fotogenik Iya. bagus di kamera sama karismatik. Nah Iya. itu ada di gua semua itu yang ngebawa. Gila. Marwahnya program Air laut itu. asin sendiri. nyombong sendiri. Dipuji Ya orang kan lu kan dipuji dulu orang. kalau ngetek itu kan gombor, topi merah, kalau nggak hijau. Ya. Anjing sih itu terus sih. Ya. Beberapa episode. Nah, kalau gua Perjalanan. baca komen Cynthia itu ini inget dulu waktu zaman sekolah. Namanya Cynthia. Iya, Cynthia. Aku nama akunnya Cynthia terus angka. Iya. Masih ada kan zaman sekarang orang yang pakai angka. Gue juga masih pakai angka. Pakai angka lu nama akunnya. Imam Awan 64@gmail.com. Lu WA gua aja masih pakai angka. Lagi di mana? L4 9 I. Lagi. Ya Allah, Mam, kata gua bahasa apa sih, Mam? Tapi perjalanan hidup yang buat Nih, kita yang mau kayak gua bahas gini. ke lu. Apaan? Kita ini udah 18 tahun kenal. Gua pengen nanya, Iya. sudah sebapak-bapak apa lo? Lebih kayak. Lu udah punya anak belum sih? Udah 2 gua. Nggak masuk akal dunia. 2 gua. Nggak perlu minum. Kaget. Iya wajar tampan kayak gini mah Pan, punya anak yang cantik sama ganteng. 2 udah laki perempuan. 2 lengkap. gua lagi perempuan. Yang pertama kan kemarin Perempuan. gagal polisi. Tes pantohir. Enggak nyampe situ. Udah gede kan? Enggak nyampe situ. Kok tuan anak gua dibandingkan gua. Dan gini, gue pernah nanya ke kawan gue,
temen gue tiba-tiba lah, masih seangkatan seleting gue, tiba-tiba kaget. Kan kita ini ya, generasi milenial, ibaratnya menolak menjadi bapak-bapak yang template. Yang lucu jokesnya kayak begitu-begitu aja. Iya betul, yang rutinitasnya kayaknya, masa bapak-bapak kayak gitu sih gitu. Kita udah jadi bapak-bapak nih sekarang. Gua lah ngupload di grup itu, di grup WA menolak Kampung. tua. Oh. Gua sama kawan-kawan gua yang seleting. Gua ngupload, gua di teras rumah kopi satu. Waduh, kok gua udah nyaman ya kayak gini kata gua. Di teras ngeliatin orang lewat gitu-gitu. Temen gua balas sambil emoticon nangis itu. Gua udah sampai di level ini kata. Pakai sarung. Kalau keluar. Iya, di halaman rumah nyiram kembang, negorin orang lewat. Mana Le, mampir. Biasa om, biasanya kita nggak bareng. Biasa mana? Biasa lu mau biasa gue beda. Nah kayak gitu. Ada yang udah nyaman. Terus ada lagi yang bales kawan gue juga. Udah mulai nyaman belum makan ini singkong goreng. Coba gue belum nyampe level situ gue mam. Sarapan lu apa? Wah kalau gue masih agak modern ya. Gue kalau sekarang Ubi. Lu apa lu? Gue singkong keju. Oh masih singkong juga sih. tapi ada kejunya lah ya. Ada toppingan lah. Ada toppingan lah ya. Gue masih itu gue sekarang. Apa yang udah lo template bapak-bapak? Itu tadi sarungan. Sarungan tuh? Sama sering ngelamun. Jam habis sisa tuh biasanya tuh gue ngerokok di depan anak-anak gue. Gini jadi bapak-bapak. Sambil ngapain mam? Enggak bisa jawab lagi. Iya betul. Itu kan kalau digambarin kalau kata netizen kayak aduh gimana nanti biaya kuliah anak pertama pengen katanya beli sepeda baru, anak kedua katanya pengen sekolah di sekolahan bagus, anak ketiga katanya pengen Chelsea juara. Ada yang kayak gitu. Chelsea juara. Ya kan, anak klub itu mah fans klub. Pusing gitu kan bapak-bapak tuh mikir gitu. Padahal orang lihat om, ya kan sering kita dengar dulu kan, iya nyantai om, iya kepalanya penuh aslinya. Ya tapi itulah udah jadi benar bapak-bapak nah, udah wayahnya kita memang cari rezekinya untuk orang lain kan, untuk keluarga. Ada kalimat di kata-kata hari ini sebelum closing. Oh iya ya, udah 4 jam gini kita. Gue di sini dari kata-katanya. Untuk semua pria. Ngapa harus ngeliat ke gua, jojong aja kamera. Untuk semua pria dan para suami, bapak-bapak yang lagi di luar sana. Kan ada kata-kata tuh biasanya musik, backgroundnya sama kentut. Tapi betul sih itu. Yang bapak-bapak yang di rumah. Ya bapak, pokoknya semua pejuang keluarga lah, pencari nafkah, pekerja keras. Tapi gue fokusnya di laki-laki ya. Yang kita punya tuh cuma 3 hal. Yang kita punya. 1. Uang buat kendaraan. Kedua uang buat makan atau ngerokok. Nah yang ketiga, gak usah pakai uang kentut aja udah. Sisanya untuk anak istri. Gak usah lu mikirin lu punya baju bagus, sepatu bagus, ganti tas, modif motor, gak usah. Udah buat keluarga, udah kita buat makan, ngerokok, bensin, ngentut. Udah itu aja. Sisanya buat anak istri. Udah. Enal. Tepuk tangan boy. Thank you Nal, udah main di sini Nal. Ya. Permintaan Cynthia thank you ya Nal. Sehat-sehat ya untuk keluarga ya. Lancar terus pekerjaannya. Jangan lupa subscribe ya, gitu ya. Oh ya, jangan lupa subscribe Bahai. Sama ini ada juga saya punya channel. Tapi kan tidak perlu dicari. Enal di YouTube. Saya nggak jarang upload. Thank you teman-teman semua. Makasih semuanya, makasih.